Halo, Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, pagi yang cerah. La ilaha illallah. Oke anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang tema 2, subtema pembelajaran ke-1 untuk kalian anak-anak kelas 3. Oke? Nah, hari ini bentar ya. Bu Guru akan mengabsen kalian satu persatu dulu ya. Sekarang Bu Guru absen mulai dari Mbak Putri ada? Ya, ada. Kemudian Mbak Fatu ada? Ada. Mbak Rahma ada? Dan terakhir ada Mbak Anissa. Alhamdulillah hari ini kita lengkap semua ya formasinya. Oke, langsung saja. Kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan di sekitar kita. Jadi, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan, ada yang dimanfaatkan untuk kebutuhan papan dan sandang. Bukan hanya itu, bukan hanya untuk manusia, tumbuhan juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hewan. Kita sudah semestinya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua karunia-Nya yang berupa tumbuhan yang beraneka ragam di sekitar kita. Oke, sebentar ya. Kemudian, sekarang kita membaca dengan suara lantang ya, bareng-bareng sama Bu Guru. Oke? Yang judulnya Rubah dan Buah Anggur. 1, 2, 3. Seekor rubah suatu hari melihat sekumpulan buah anggur yang ranum, bergantungan di pohon anggur di sepanjang cabangnya. Buah anggur itu terlihat begitu ranum, kelihatan sangat lezat dan berisi penuh, dan mulut sang rubah menjadi terbuka serta meneteskan air liur saat menatap buah anggur yang bergantungan. Buah anggur itu tergantung pada dahan yang cukup tinggi, dan sang rubah harus melompat untuk mencapainya. Saat pertama kali melompat untuk mengambil buah tersebut, sang rubah tidak dapat mencapainya karena buah itu tergantung cukup tinggi. Kemudian, sang rubah mengambil ancang-ancang dan berlari sambil melompat. Tetapi kali ini sang rubah masih juga tidak dapat mencapai buah anggur tersebut. Sang rubah mencoba untuk melompat terus, tetapi semua usaha yang dilakukan sia-sia belaka. Sekarang dia duduk dan memandang buah anggur itu dengan rasa penasaran. Sambil dia berkata, betapa bodohnya saya, katanya. Di sini saya terus mencoba untuk mengambil buah anggur yang kelihatannya tidak enak untuk dimakan. Kemudian sang rubah berjalan pergi dan dengan perasaan yang sangat kesal. Banyak orang yang berpura-pura mengacuhkan dan memperkecil arti sesuatu yang tidak dapat mereka capai. Oke, yang selanjutnya. Tahukah kamu dongeng tadi yang berjudul Rubah dan Buah Anggur termasuk jenis cerita fabel? Bu Guru, apa sih itu fabel? Jadi fabel adalah dongeng yang mengisahkan tentang kehidupan binatang. Jadi kalau misalnya nih ada dongeng tentang si kancil mencuri timun, itu termasuk ke dalam fabel. Oke, sampai di sini udah paham ya? Oke. Yang selanjutnya, menceritakan pengalaman. Dalam setiap dongeng terdapat amanat dari pesan yang disampaikan oleh penulis melalui dongeng. Nah, jadi amanat itu kayak pesan-pesan yang penulis atau pembuat cerita itu akan disampaikan kepada para pembacanya. Nah, dongeng Rubah dan Buah Anggur mengandung pesan bahwa orang tidak boleh berputus asa atau patah semangat. Banyak orang sering berputus asa ketika tidak bisa mencapai sesuatu. Bagaimana pendapatmu tentang pesan dongeng itu? Apakah kamu pernah berputus asa saat mengalami kegagalan? Sekarang Bu Guru mau tanya, putus asa itu apa sih? Jadi putus asa itu kita merasa, wah udah gagal nih, kita nggak bisa. Misalnya nih, kalian mau nilainya nilai 100.
gitu. Tetapi kalian nggak bisa, padahal kalian udah belajar, kalian udah tiap hari membaca, tapi nilai kalian belum 100. Nah, itu tuh kalian nggak boleh berputus asa, nggak boleh kecewa. Kalian harus tetap belajar agar mendapat nilai 100 itu. Oke? Nah, selanjutnya, setelah kalian membaca dongeng tentang rubah dan buah anggur itu, nanti kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Siapakah tokoh dongeng itu? 2, apa yang ia lihat? 3, apa yang ia rasakan setelah melihat benda itu? 4, apa yang ia lakukan ketika melihat benda itu? 5, apakah usahanya berhasil? Nah, itu nanti akan Bu Guru tanyakan di akhir pertemuan ya. Selanjutnya, berlatih bercerita. Apakah kamu pernah bercerita di depan kelas? Pernah ya, pastinya. Apa yang perlu diperhatikan ketika kamu bercerita? Yang pertama, kamu harus memahami isi cerita yang akan kamu ceritakan. Nah, ini penting banget ya. Kalau kamu mau bercerita di depan kelas, kamu harus mengetahui apa sih yang akan kamu ceritakan. Kemudian yang kedua, kamu harus tampil dengan percaya diri. Harus percaya diri. Yang ketiga, kamu harus tampil dengan rapi. Yang keempat, kamu harus menyampaikan cerita dengan bahasa yang santun dan menarik. Oke, tadi ada dongeng tentang rubah dan buah anggur. Sekarang kita akan menjumlahkan buah anggur. Kita hitung dulu ya buah anggur yang ada di kotak pertama. Yuk, 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, ketika ditambahkan berarti kita lanjut aja. Dari 25 lanjut ke sini. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Jadi 25 ditambah 14 hasilnya tadi berapa anak-anak? 39. Pinter banget. Coba. Oh, ternyata benar. Penjumlahan dari 25 plus 14 sama dengan 39. Nah, tadi kan penjumlahannya dari 25 plus ditambah 14. Nah, bagaimana dengan penjumlahan 14 tambah 25? Apakah hasilnya juga 39? Ya, tentu. Kalian akan memperoleh hasil yang sama. Sifat yang berlaku pada penjumlahan 25 ditambah 14 sama dengan 14 ditambah 25 dinamakan sifat komutatif terhadap penjumlahan. Oke? Jadi hasilnya tetap sama kalau dibalik-balik. Misalnya 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 1 sama dengan 3. Tetap ya. Oke, selanjutnya Rasti mengamati di sekitar rumahnya banyak terdapat tanaman. Ada tanaman bunga, buah-buahan, atau tanaman hias. Rasti merasakan keberadaan tanaman di sekitar rumahnya membuat udara terasa sejuk, apalagi pada saat cuaca panas. Sambil melihat kebunnya, Rasti menyanyi lagu berjudul Lihat Kebunku. Ayo dengarkan lagu yang akan dinyanyikan oleh gurumu. Bernyanyilah dengan memperhatikan pola irama lagu itu ya. Lagu Lihat Kebunku dinyanyikan dengan tempo andante, artinya lagu itu dinyanyikan dengan tempo sedang. Tempo sedang memiliki kecepatan seperti orang berjalan atau 69-76 ketuk per menit. Oke? Nah, ini kita akan menyanyikan tentang kebunku. Ya, banyak kalian yang udah pada tahu ya. Sekarang Bu Guru akan nyanyi dulu, nanti kita bareng-bareng untuk nyanyi ya. Bu Guru dulu ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Oke, sekarang Bu Guru sama anak-anak bareng-bareng ya nyanyinya. 1, 2, 3.
Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Yeay, terima kasih anak-anak. Sekian dulu pelajaran yang bisa Bu Guru sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa ya, nanti Bu Guru akan kasih PR untuk kalian yang tentang rubah dan buah anggur tadi. Oke. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.